Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Laul Ilham. Seperti biasa, kita berjumpa di dalam pembahasan mata pelajaran sosiologi khususnya di kelas 12. Tema bahasan kita kali ini adalah kita membahas bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan ukuran dampak bagi masyarakat. Jadi sekali lagi, bentuk perubahan sosial berdasarkan ukuran dampak bagi masyarakat. Berdasarkan pembagian tersebut maka kita mengenal sekali lagi ada dua bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan yang dampaknya atau pengaruhnya kecil bagi kehidupan masyarakat, dan yang bentuk yang nomor dua adalah kebalikannya, adalah perubahan sosial yang membawa dampak yang besar, yang luas, yang besar bagi kehidupan masyarakat. Baiklah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu perubahan yang membawa pengaruh yang kecil bagi masyarakat adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam struktur kemasyarakatan namun tidak membawa dampak, tidak membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan masyarakat. Contohnya adalah perubahan mode atau perubahan fashion, baik perubahan gaya rambut, baik perubahan model pakaian, baik perubahan model kendaraan, baik perubahan model rumah, baik perubahan model sepatu, gaya bicara, dan lain sebagainya. Semua perubahan itu terjadi dari waktu ke waktu, dari era ke era, namun pada dasarnya tidak merubah struktur atau tatanan kehidupan masyarakat setempat, sehingga perubahan mode atau perubahan fashion dikatakan perubahan sosial yang dampaknya kecil bagi kehidupan masyarakat. Kemudian bentuk yang nomor dua adalah perubahan yang membawa pengaruh besar, sekali lagi membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat, adalah perubahan sosial yang terjadi pada struktur masyarakat yang membawa pengaruh langsung, yang membawa pengaruh besar dan sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat dan lembaga-lembaganya. Jadi sekali lagi, perubahan yang besar pengaruhnya adalah perubahan yang terjadi pada struktur masyarakat yang membawa pengaruh yang luar biasa, pengaruh besar, pengaruh yang signifikan bagi kehidupan masyarakat dan lembaga-lembaganya. Contohnya yang pertama kita lihat naiknya harga BBM atau bahan bakar minyak. Jadi yang dimaksud dengan BBM itu bisa isinya solar, bisa gas, bisa bensin, bisa minyak tanah, dan lain sebagainya. Bukankah dengan naiknya harga minyak maka akan membawa dampak kepada sebagian besar proses industri yang menggunakan bahan bakar minyak, apalagi industri kecil dan menengah akan mengalami keterpurukan, akan mengalami kejatuhan. Apa dampaknya? Dampaknya tentu akan terjadi pengurangan tenaga kerja, terjadi PHK besar-besaran, sehingga dampak turunannya adalah terjadinya pengangguran di mana-mana, terjadi pengangguran di mana-mana. Dampak dari pengangguran tersebut tentu akan menimbulkan kemiskinan. Nah, dengan kemiskinan itu maka dampak turunan berikutnya tentu akan timbulnya kejahatan, timbulnya kriminalitas di dalam masyarakat. Sehingga dengan naiknya harga BBM membawa dampak yang terus mengalir secara terus-menerus, sehingga dia dikatakan sebagai perubahan sosial yang membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Kemudian contoh yang nomor dua adalah terjadinya kebebasan pers. Bukankah kita tahu dengan kebebasan pers membawa dampak yang bisa membawa dampak positif dan bisa juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Namun dengan kebebasan pers baik positif maupun negatif sama-sama membawa perubahan yang besar bagi kehidupan masyarakat. Bukankah kita ketahui dengan adanya kebebasan pers maka kecerdasan masyarakat menjadi meningkat. Kenapa? Karena masyarakat dengan begitu mudah, begitu gampang untuk memperoleh, mengakses informasi, memperoleh dan mengakses ilmu pengetahuan seketika, di mana dan kapan saja. Namun, kebebasan pers juga memiliki dampak negatif. Dampak negatifnya adalah karena setiap saat tersebar, berseliweran berita-berita bohong, berita-berita hoax, berita-berita fitnah yang tentu akan membuat masyarakat menjadi resah dan menjadi gelisah tanpa ada penanggung jawabnya. Sehingga dengan adanya kebebasan pers, di samping pengetahuan masyarakat menjadi meningkat, sebaliknya masyarakat menjadi resah karena beredarnya berita-berita bohong yang begitu banyak. Contoh yang berikutnya adalah terjadinya perubahan kurikulum dalam bidang pendidikan.
Nah, bukankah kita ketahui dengan terjadinya perubahan struktur kurikulum maka akan berpengaruh kepada pendidiknya, kepada gurunya, kepada siswanya, dan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena isi kurikulum itu berubah, maka seketika semuanya akan berubah, aturan-aturannya akan berubah, sehingga itu dikatakan sebagai perubahan yang membawa dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Kemudian contoh yang berikutnya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena amandemen itu adalah perubahan-perubahan yang mendasar dalam aturan bernegara di bangsa Indonesia. Nah, dengan perubahan aturan-aturan bernegara, dengan sendirinya akan terjadi perubahan pada lembaga-lembaga kenegaraan. Nah, kemudian akibat terjadi perubahan pada lembaga kenegaraan, maka akan membawa dampak, membawa pengaruh terhadap aparatur-aparatur yang pelaksana yang ada di bawahnya. Baiklah anak-anak sekalian, itulah bahasan kita pada segmen bentuk-bentuk perubahan sosial dilihat dari ukuran dampak bagi masyarakat setempat, yaitu kita mengenal ada dua, yaitu perubahan sosial yang dampaknya kecil bagi masyarakat dan perubahan sosial yang dampaknya besar bagi masyarakat. Akhirnya kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum